Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Ya, pemanggilan pemain sudah dilakukan oleh Patrick Kluivert, di mana 28 pemain sudah dipanggil dan ada beberapa nama yang biasa ada di timnas sekarang tidak dipanggil ya untuk pertandingan menentukan nanti di bulan Oktober. 3 nama mungkin yang paling akan disorot oleh gua ya, dan gua akan memberikan komentar adalah Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan Mats Hilgers yang tidak dipanggil ya ke skuad timnas senior. Oke, langsung saja kita dari Ivar Jenner dulu ya. Ivar Jenner menurut gua memang cukup layak untuk tidak dipanggil. Kenapa? Karena dia 2 bulan terakhir mengalami cedera juga. Di FIFA Matchday sebelumnya juga dia tidak dipanggil ya karena mengalami cedera. Sebenarnya dia ini sudah berbaikan gitu ya, sudah baikan. Di pertandingan terakhir juga dia bermain ya, meskipun masih di Jong Utrecht. Jadi bukan di Utrecht seniornya, jadi masih di Jongnya, dan bermainnya pun cuma selama 27 menit ya, dan mainnya juga kelihatan kakinya masih berat banget ya. Jadi memang secara kebugaran dia masih sangat bermasalah. Secara fitness, level fitness juga masih sangat bermasalah. Jadi kayaknya memang dia belum bisa mengikuti tensi yang setinggi ini. Jadi ya untuk Jenner bisa dimaklumi dia tidak dibawa. Ya ada Mark Klok juga yang sebenarnya Mark Klok juga mengalami cedera sih. Jadi ya ini sekali lagi ini pertimbangan dari Kluivert ya. Jadi gue tidak tahu apa yang ada di belakangnya, tapi ya cukup beralasan kenapa Jenner tidak dipanggil, itu aja. Untuk Marcelino Ferdinand, dia mengalami hal yang sama ya, dimana di Piala Presiden pun dia kan mengalami cedera ya, kemudian dia juga 2 bulan terakhir tidak terlibat dalam pertandingan baik itu preseason dan segala macam. Bahkan dia tidak dilibatkan di skuad Oxford ya, di seniornya dia tidak dilibatkan sama sekali dan akhirnya dipinjamkan di Trenkin. Meskipun di pertandingan FIFA Matchday September kemarin juga dia ada, tapi kan memang tidak maksimal juga mainnya gitu. Dan yang gue dengar ya, Marceng ini sedang berada di Indonesia ya, jadi tidak berada di Trenkin. Harusnya kan dia ada di klub barunya ya, tapi dia sedang tidak ada di sana dan katanya sedang dalam pemulihan cedera. Jadi ya gue jujur tidak tahu pasti apa yang terjadi dengan Marceng, tapi yang pasti adalah dia bermasalah dengan kebugaran ya, dan dia tidak dipanggil ya. Padahal cukup disayangkan, dia adalah salah satu pemain yang punya track record bagus menghadapi Arab Saudi. Dia menjadi pencetak 2 gol ke gawang Arab Saudi yang membawa kita punya nafas untuk sampai lolos ke tahap ini. Oke, ya semoga cepat baikan ya Marceng ya. Kemudian satu nama terakhir adalah Mats Hilgers. Iya, Mats Hilgers so far di tahun 2025 ini memang sangat bermasalah. Bukan hanya dengan timnas Indonesia, tetapi juga dengan klubnya Twente. Ya, dimana kita bahas dulu yang di timnas. Di 2 pertandingan awal, 2 pertandingan debutnya dia tidak bermain sesuai dengan levelnya. Kalau untuk gua menghadapi Bahrain, menghadapi Cina, dia tidak dalam kondisi yang ideal ya, dimana dia lawan Bahrain kan main full, dia menghadapi Cina cuma main 1 babak dan dia tidak bermain maksimal di 2 pertandingan itu. Jadi cukup disayangkan ya untuk Hilgers. Kemudian setelah itu dia mengalami cedera ya, yang membuat dia akhirnya harus absen dari timnas Indonesia, dan dia kembali di bulan Maret, tetapi mainnya juga tidak maksimal ya. Menghadapi Australia dia menjadi salah satu titik terlemah ya, sehingga dia akhirnya diragukan oleh fans timnas Indonesia. Apakah nilai pasarnya yang 100 miliar ini sesuai dengan kualitasnya? Sehingga kan banyak pertanyaan yang seperti itu ya. Dan itu ternyata bukan hanya terjadi di timnas Indonesia, di klubnya di Twente pun 6 bulan terakhir sejak bulan Januari ketika dia sudah pulih dari cedera, ternyata dia tidak bisa mengembalikan kekuatannya dan banyak sekali melakukan blunder di Twente, sehingga dia akhirnya dikecam oleh fansnya sendiri, bahkan diminta untuk keluar dari klub. Jadi setelah mengalami cedera itu dia tidak kembali lagi ke posisi yang 100%. Bukan hanya itu apesnya Hilgers,
sudah dicengin sama supporter timnas, dicengin sama supporter klubnya, oleh klubnya sendiri dia dipersulit. Ya, pertama dia dipersulit untuk pergi keluar klub. Ya, dia terus ditarik ulur, bahkan sampai kepindahannya ke Brest pun ditarik ulur. Sehingga dia kesulitan untuk keluar dari klub tersebut. Padahal dengan status pinjaman juga gitu ya keluarnya, jadi tidak dengan pembelian juga. Dan yang kedua, Hilgers ini tidak mau memperpanjang kontraknya. Sementara Twente tuh ingin Hilgers memperpanjang kontraknya. Dan akhirnya diberi ultimatum Hilgers. Kalau dia tidak mau memperpanjang kontraknya, maka Hilgers akan terpinggirkan dari skuad FC Twente. Dan terbukti di total sejak awal Eredivisie Hilgers tidak bermain sama sekali dan hanya nonton di tribun. Dia tidak dibawa sama sekali, bahkan masuk DSP pun tidak. Ya, masuk DSP pun tidak. Ya, jadi ini masalah yang sangat serius dihadapi oleh Hilgers. Jadi dia diultimatum oleh klubnya, dia juga sekarang dicengin sama fans timnya, klubnya, dia juga sedang dicengin sama fans timnas Indonesia. Jadi karir sepak bola Hilgers ini sedang dalam batu kerikil yang sangat besar. Dan seperti yang gue bilang dulu ya, satu-satunya cara untuk Hilgers mengembalikan lagi dirinya adalah dengan berpindah klub. Tapi gue sangat benci dengan cara Twente memperlakukan Hilgers. Bahkan Serikat Pekerja Sepak Bola di Belanda ya, itu bahkan memberikan kecaman keras kepada klubnya Hilgers, FC Twente, karena memperlakukan Hilgers dengan kurang profesional. Padahal Hilgers sendiri ingin sebenarnya bermain untuk Twente, masih pengen bermain untuk Twente, di samping keputusannya untuk pengen pindah. Gitu ya, gue bisa menyadari apa yang dilakukan oleh Hilgers karena dia ingin mengembalikan lagi percaya dirinya segala macamnya. Dengan suasana baru, dia pasti ingin bisa mengembalikan kepercayaan dirinya supaya dia kedepannya juga bisa berguna untuk timnas Indonesia. Tapi ya melihat situasi ini, ya sebenarnya gini loh, gue punya pendapat pribadi ya tentang tidak dipanggilnya Hilgers ke timnas Indonesia. Menurut gue ya, sekali lagi, sejelek-jeleknya Hilgers, setidak bermainnya Hilgers untuk gue masih layak untuk dipanggil ke timnas Indonesia. Ya, meskipun ya dia mungkin punya persoalan pribadi ya, tetapi kalau udah bersangkut, apalagi kan pertandingan ini bukan pertandingan uji coba, ini adalah pertandingan yang krusial untuk negara. Jadi setidaknya harus bisa mengesampingkan urusan pribadi dulu, itu harusnya bisa-bisa aja. Makanya cukup disayangkan Hilgers tidak bisa dipanggil, itu sebenarnya cukup disayangkan. Ya, sangat disayangkan. Gitu. Dan kalau kalian tanya siapa yang bisa digantikan oleh Hilgers? Siapa yang bisa digantikan oleh Hilgers? Untuk gua, ya, ini sekali lagi pendapat pribadi gua. Untuk gua, Stefano Lillipali. Ya, Stefano Lillipali untuk gua cukup mempertanyakan kenapa Lillipali ada di skuad timnas saat ini. Tapi ya keputusan sudah diambil, dia punya karakteristik sendiri mungkin. Untuk gua Hilgers masih lebih layak dipanggil ke timnas Indonesia dibanding Lillipali. Ini sekali lagi pendapat pribadi gue ya. Karena Hilgers, sejelek-jeleknya Hilgers, basic kemampuannya itu udah cukup untuk bisa memberikan kontribusi timnas Indonesia. Sekalipun jadi cadangan. Ya. Jadi itu pendapat pribadi gua. Jadi kalau ada pemain yang menurut gua mungkin tidak apa ya mungkin bisa menggantikan ya, itu Hilgers bisa menggantikan Lillipali. Tapi itu sekali lagi pendapat pribadi gua, tapi kan keputusan akhir ada di pelatih. Ya semoga dengan pemanggilan pemain ini kita berhasil mendapatkan hasil yang kita inginkan. Gitu ya. Oke. Jadi itu aja ya tentang 3 pemain yang tidak dipanggil dengan segambreng masalahnya gitu ya. Terutama untuk Hilgers, semoga Hilgers bisa kembali menyelamatkan karirnya ya, karena dia pemain yang sangat potensial untuk jadi pemain kelas dunia.